Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dimas Rizky Margaito, NIM A7101800999 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini pada ujian akhir semester keamanan jaringan, saya menjelaskan tentang terkait analisis resiko keamanan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang cloud computing. Nah, langsung saja kita masuk pada penjelasan materi tugas kali ini. Sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu cloud computing. Secara umum, definisi cloud computing itu merupakan komputasi awan, yaitu merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer komputasi dalam suatu jaringan dengan mengembangkan berbasis internet awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Akan tetapi, tak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Kategori cloud computing. Pada kategori cloud computing di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama SaaS, yaitu software as a service, yaitu layanan cloud computing yang satu ini tersedia dalam bentuk software, perangkat lunak dalam mengelolanya. Contohnya seperti Google Docs. Kemudian kategori yang kedua yaitu PaaS, platform as a service. Pengertiannya yaitu jika layanan SaaS hadir lewat software, tetapi PaaS ini hadir lewat sebuah platform. Melalui platform ini, Anda dapat membuat sebuah aplikasi baru. Kategori yang ketiga yaitu IaaS, Infrastructure as a Service. IaaS menyediakan layanan lewat infrastruktur komputasi di mana dijalankan secara online melalui internet. Kemudian, cara kerja cloud computing itu sendiri. Cara kerja cloud computing di sini yaitu sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet yang tersambung ke program untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Infrastruktur seperti media penyimpanan data dan juga instruksi atau perintah dari pengguna disimpan secara virtual melalui jaringan internet, kemudian perintah-perintah tersebut dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah diterima di server aplikasi, kemudian data diproses dan pada proses final penggunaan akan disajikan dengan halaman yang telah diperbarui sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya sehingga konsumen dapat merasakan manfaatnya. Contohnya seperti lewat penggunaan email seperti Yahoo atau menggunakan Gmail. Kemudian analisis resiko. Yang pertama yaitu accountability data risk, di mana resiko pada sensitivitas data yang disimpan. Kedua, user identity federation, yaitu resiko yang berkaitan dengan user dan identifikasi user. Yang ketiga, regulatory compliance, resiko pada aturan hukum suatu daerah atau negara tersebut. Yang keempat, business continuity dan resiliency, yaitu resiko pada penyedia layanan cloud computing. Yang kelima, privacy and secondary user data, di mana resiko pada privasi user dan data usage. Kemudian yang keenam, service dan data integration, yaitu resiko pada integritas sebuah data. Kemudian multi-tenant dan physical security. Risiko ini menyerang pada server database multi-tenant. Kemudian incidency analysis and forensic support, yaitu resiko yang berkaitan pada analisis insiden di masa yang akan datang atau masa depan. Kemudian infrastruktur security, risiko pada infrastruktur keamanan cloud. Yang terakhir, non-production environment exposure, resiko pada expose data yang tidak disengaja. Kemudian analisis resiko keamanan cloud computing. Yang pertama itu privasi data.
Data yang dikirim dengan menggunakan sistem cloud computing dapat diambil oleh pihak yang tidak berwenang. Dampaknya bisa buruk, sangat buruk terhadap perusahaan karena bisa saja itu informasi internal. Jadi semisal suatu perusahaan itu pasti mempunyai sebuah keamanan jaringan masing-masing, di mana data yang disimpan pada keamanan jaringan itu sangatlah penting bagi perusahaan itu tersendiri. Contohnya seperti serangan pada Cloudbell pada akhir Februari 2017, yaitu bocornya data dari Cloudflare memiliki banyak klien besar seperti Uber atau Fitbit. Kemudian yang kedua, kendali data. Setiap pengguna yang melakukan pengiriman data ke cloud server tidak mempunyai kendali atas data yang dikirimkannya. Dampaknya bisa saja penyedia cloud computing menyalahgunakan data perusahaan. Jadi pada keamanan jaringan pada sebuah perusahaan itu harus mempunyai kendali data. Tujuannya yaitu mengendalikan data masuk atau data keluar pada setiap jaringan komputer. Yang ketiga, ketersediaan data dan layanan. Data dan layanan dari cloud computing ini dapat mengalami kerusakan sewaktu-waktu dan tidak dapat diakses. Dampak sangat jelas ya, tentu merugikan perusahaan. Contohnya ketika memerlukan data tersebut tetapi ternyata terjadi kerusakan pada data. Jadi semisal kita menyimpan sebuah data kemudian data itu rusak atau ketersediaan data itu error, maka kita waktu meminta data itu akan tidak bisa atau mengalami kegagalan karena terjadi kerusakan pada data tersebut. Yang keempat, keaslian data. Data yang dikirim kepada pengguna dapat diragukan keasliannya. Dampaknya kalau tidak berhati-hati bisa saja data yang dikirim adalah palsu. Contohnya banyak kasus penipuan dengan menggunakan data palsu. Nah, maraknya pada zaman seperti ini banyak orang-orang yang menyalahgunakan data untuk kepentingan pribadinya. Langsung saja kebijakan keamanan security policy pada cloud computing. Security Policy merupakan sebuah dokumen keamanan informasi yang berisi prinsip dan strategi tentang berbagai cara yang harus dilakukan untuk mengontrol dan mengatur tata cara mengamankan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sangat penting demi menjaga data dan tingkat keamanan layanan, juga berfungsi sebagai tindakan mitigasi pencegahan apabila ada penyalahgunaan data atau sejenisnya. Nah, kemudian ada kebijakan keamanan. Pada kebijakan keamanan kali ini terbagi menjadi 5 tahap. Nah, tahap pertama itu adalah pengenalan proyek. Yang kedua, pengembangan kebijakan. Yang ketiga, konsultasi dan penyetujuan. Yang pertama tadi adalah pengenalan proyek. Nah, pengenalan proyek kali ini kita mengenalkan proyek apa yang sedang kita buat. Yang kedua, pengembangan kebijakan, mengembangkan proyek-proyek yang akan kita buat. Yang ketiga, konsultasi dan penyetujuan, yaitu melakukan konsultasi kepada seperti senior atau yang sudah ahli dalam bidangnya. Yang keempat, kesadaran dan pendidikan. Nah, yang kelima, penyebaran kebijakan. Kemudian, teknik kontrol. Teknik kontrol ini adalah untuk mengimplementasikan untuk melindungi perusahaan dari resiko-risiko dan meminimalisir dampak dari resiko yang terjadi. Yang pertama yaitu technical control teknis, dibangun di dalam sistem oleh sistem pengembang sementara proses pengembangannya sedang berjalan. Yang kedua, akses kontrol dasar. Dasar keamanan melawan ancaman oleh orang-orang yang tidak berkepentingan langsung atau terkait. Yang ketiga, kontrol yang ketiga yaitu intrusion detection system, mencoba mencari tahu satu percobaan yang dilakukan untuk menerobos keamanan sebelum menimbulkan kerusakan. Nah, kemudian bentuk-bentuk pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian teknis. Ada beberapa tiga tahapan, yaitu yang pertama itu identifikasi, yang kedua autentikasi, yang ketiga otorisasi.
Kemudian bentuk-bentuk pengendalian yang kedua yaitu pengendalian kriptografis. Pada pengendalian kriptografis ini terbagi menjadi dua, yaitu kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Kemudian bentuk-bentuk pengendalian yang ketiga yaitu pengendalian fisik, yang keempat pengendalian formal, dan yang kelima yaitu pengendalian informal. Nah, itu saja penjelasan dari jawaban ujian akhir semester Keman Janin kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.